Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan mufidah waftah lana futuhal arifina futuham mufidah wa barik lana fil ilmi waddin mubarakatan mufidah. Amin. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Masih semangat? Masih. Masya Allah, alhamdulillah ya. Semoga senantiasa Allah memberikan kesemangatan dan kemudahan kepada kita semua dalam mencari ilmu. Amin, amin ya Rabbal. Oke, apakah temannya ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua Bu, alhamdulillah. Oke, kalau masuk semua kepada sekretaris Zaina Nuratiah, nanti Ibu minta laporan absensi temannya ya. Oke, terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang meneladani inspirasi dan kontribusi ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah sudah duduk bersama kelompoknya? Sudah ya. Oke. Nanti Ibu akan menjelaskan alur pembelajaran ini ya. Ibu menggunakan metode discovery learning, di mana di sini nanti kalianlah yang menemukan ya. Kalianlah yang memahamkan materinya sendiri. Nah, di sini Ibu akan sebagai menguatkan sebagai fasilitatornya. Oke, sudah siap? Ya. Oke, maka dari itu harus fokus. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan memahami tentang semua peran pada masa ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah. Coba diperhatikan, di situ ada kedokteran, matematika, astronomi, dan masih banyak ya ilmuwan-ilmuwan lainnya pada saat itu. Setelah itu apa Ibu? Setelah itu maka diharapkan anak-anak yang Ibu banggakan ini nantinya dapat memahami kontribusinya ya, baik itu terhadap peradaban dan kemanusiaan. Nah, nanti anak-anak ini bakalan tahu, oh ternyata ilmu yang sekarang saya pelajarin ini punya dasarnya. Dasarnya adalah dari ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Selanjutnya apa Bu yang diharapkan dari kami? Ya, selanjutnya adalah anak-anak yang Ibu banggakan ini nantinya termotivasi. Termotivasi gimana Bu ya? Nah, nanti diharapkan bagaimana kalau seandainya kalian kagum pada seseorang karena suatu kebaikannya. Nah, maka mungkinkah kalian akan mengikuti? Ya kan? Ya, nah itulah nantinya kalian. Dan apa yang terakhir nanti? Nah, kalian nanti akan diharapkan dapat meneladani. Ya, meneladani dalam apa Bu? Dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian itu akan rajin belajar ya. Maaf. Rajin belajar, rajin membaca ya. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi agama dan bangsa dan negara. Oke. Selanjutnya, anak-anak inilah nanti geografis ya. Ilmu pengetahuan dari bab 10 yang akan kita pelajari. Sebelum memahami ini, Ibu ingin kalian berdiri semua. Ibu akan ngajak kalian berimajinasi sebentar, ya. Ya, berdiri Zaina. Nisa, sudah semua berdiri. Sekarang pejamkan mata kalian. Yang tidak pejam Ibu center. Ya. Pejamkan sudah semua, pejamkan.
Adinda dipejamkan. Oke. Kita berimajinasi. Ismail dipejamkan matanya. Oke. Oke. Bayangkan kalian sedang melakukan perjalanan waktu pada 1200 tahun yang lalu. Kalian gak ada di Indonesia. Kalian juga tidak berada di kelas ini. Kalian berada di kota yang sangat megah yang bernama Baghdad. Di sana banyak diramaikan oleh para pelajar. Ilmuwan berdiskusi tentang astronomi, matematika, bintang, kesehatan, keagamaan, bahkan kehidupan manusia. Sekarang silahkan dibuka dan silahkan duduk. Oke, Masya Allah. Bagaimana, apa sudah ada gambaran, ada bayangannya? Ada, oke. Mas Dias, ayo. Lala, apa yang ada di pikiran kamu tadi di bayangannya? Nggak tahu tempatnya, jadi nggak tahu. Tahun lalu tuh gimana? Kan belum lahir. Berarti kurang menghayati. Oke, selanjutnya. Oke, apa yang ada di gambarannya? Tadi saat saya merem, saya menggambarkan bahwa ada di kota yang sangat luas itu dan banyak para ilmuwan, orang yang membahas tentang ilmu matematika, geografi atau bahasa gitu di dalam pikiran saya. Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Seorang ilmuwan, benar sekali ya. Pada saat itu anak-anak banyak ilmuwan ya, dari pelajar tadi yang belajar berhasil dan sukses menjadi ilmuwan. Oke, di sini ada dibilang kedokteran. Saadah, siapa aja tokoh-tokohnya? Iya, disebutkan. Ada siapa yang pertama? Kelihatan? Silahkan maju jika tidak kelihatan. Kedokteran Ali At-Tabari, kemudian ada Al-Razi, kemudian ada Al-Majusi, yang terakhir ada Ibnu Sina. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada di dalam bidang filsafat. Silahkan Fakira, dibacakan siapa aja tokoh-tokohnya, ilmunya. Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ya, selain kedokteran di sini dan bukunya yang terkenal dengan sebutan The Canon of Medicine. Nah, di sini beliau juga seorang filsuf ya. Oke, selanjutnya dari bidang astronomi dan matematika kepada Mas Diki. Al-Khwarizmi, Al-Badani, dan Al-Biruni. Baik, selanjutnya anak-anak, apakah cukup di bidang sains umum saja? Tidak ya, di dalam bidang agama juga nih. Dari kalam ada siapa waktu itu muncul? Aliran Asy'ari dan Al-Maturidin. Selanjutnya dalam ilmu fikih yang saat ini kita sampai tetap ya, imam besar ya. Ada apa aja? Coba sebutkan bareng-bareng. Imam Syafi'i. Baik. Selanjutnya dalam ilmu hadis nanti kita Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, At-Tirmidzi dan yang sering disebut dengan kutubus sittah ya. Oke, selanjutnya dalam bidang akhlak ada siapa aja? Oke, tidak cukup dalam hal itu anak-anak ya. Dalam ilmu seni dan sastra, baik itu dalam arsitektur, patung, lukis, industri, musik, serta sastra, di sana sangat berkembang ya. Anak-anak, jika kita mengenal sekarang ini bahwa Amerika sebagai pusat teknologi dan Jepang sebagai pusat inovasi, maka Islam di Baghdad saat itu anak-anak adalah masa pusatnya ilmu pengetahuan. Oh maaf, ini kenapa begini? Maaf ya. Kepencet. Oke. Baghdad saat itu adalah pusatnya ilmu pengetahuan. Masya Allah ya. Oke, dilanjutkan dengan
Pertanyaan pemantik. Ibu minta tolong buat jawab setahunnya. Jika nggak tahu bilang tidak. Menurut kalian, nanti ibu tunjuk ya. Siap-siap. Menurut kalian, mengapa umat Islam pada masa dinasti Abbasiyah mampu melahirkan banyak ilmuwan muslim di dunia? Kepada Mas Rido. Kenapa? Karena pada saat itu dinasti Abbasiyah menjadi pusat pendidikan. Taib. Oke, bagus sekali. Bagaimana? Yang kedua, bagaimana penemuan dan karya para ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah dapat mempengaruhi pada zaman yang sekarang? Kepada Saadah lagi ngapain? Ya, kepada Saadah, kenapa? Kok bisa? Kok bisa? Hah? Karya ilmuwan dulu bisa berpengaruh sampai sekarang. Kenapa? Karena mereka buat buku. Karena mereka hebat. Enggak salah, benar ya? Benar. Oke, selanjutnya. Apa yang kita dapat teladani? Safi Nurhaliza. Kenapa? Apa yang dapat kita teladani? Enggak tahu. Oke, taib. Nanti kita cari tahu ya. Oke, selanjutnya. Ada yang kenal dengan Bapak yang pakai kacamata ini? Bapak B.J. Habibie, benar sekali. Anak-anak, apakah beliau terkenal karena beliau kaya? Tidak. Apakah? Oke. Sekarang beliau terkenal karena, apakah beliau terkenal karena beliau tampan? Tidak. Apakah beliau dulunya terkenal karena udah punya banyak followers? Tidak. Tidak ya anak-anak, ya. Beliau terkenal karena apanya? Ilmunya, taib. Mas Ibnu, tolong maju ke depan dan dibacakan. Mana Bu? Itu tulisannya tuh. Mari bertakabur. Bangsa Indonesia pernah berjaya di dirgantara. Indonesia pernah memproduksi pesawat terbang karya anak bangsa, yaitu pesawat N250 Gatot Kaca. Saat itu semua negara di dunia melihat kehebatan dan kecanggihan N250. Kecanggihan dan performanya yang menggunakan teknologi paling canggih saat itu dianggap melebihi zamannya. Pesawat N250 mulai dirancang bangun pada tahun 1986. Pesawat tersebut dibuat oleh industri pesawat terbang Nusantara atau disingkat IPTN, yang kini bernama PT Dirgantara Indonesia (PTDI). N250 Gatot Kaca pertama kali terbang pada tahun 1995 bertepatan hari ulang tahun RI ke-50. Pesawat ini juga sempat tampil dan menjadi idola di beberapa international air show. Salah satunya di Le Bourget Paris Air Show 1997. Pesawat N250 Gatot Kaca ini merupakan hasil karya anak bangsa. Perancangnya adalah Baharudin Jusuf Habibie, Presiden Indonesia yang ketiga. Melalui kejeniusannya, dia berhasil membuktikan bahwa anak bangsa mampu memproduksi pesawat di tengah keterbatasan yang ada. Namun, sayang cerita manis pesawat N250 karya B.J. Habibie harus terhenti saat Indonesia diterpa krisis moneter pada tahun 1998. Proyek pesawat N250 di-stop oleh negara akibat krisis ekonomi tersebut. Sejak saat itu, pesawat N250 Gatot Kaca tak lagi bisa mengudara di langit Indonesia. Sejak Agustus 2020, pesawat N250 Gatot Kaca ini dimonumenkan di Museum Pusat TNI AU Dirgantara atau di Muspus Dirla, Daerah Istimewa Yogyakarta DIY. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih. Silakan duduk, tepuk tangan dulu dong. Oke. Anak-anak, Bapak B.J. Habibie ini adalah bukti. Bukti apa? Bukti bahwa ilmu dapat merubah kehidupan bangsa, dapat mengangkat kehidupan bangsa, ya. Nah, pada masa Bani Abbasiyah dulu Islam melahirkan Bapak B.J. Habibie yang lainnya ya, yang banyak sekali ya, yang seperti Bapak B.J. Habibie ini ya, Masya Allah. Oke, udah terbayangkan ya. Oke, selanjutnya ini gimana? Nah, titik fokus. Ketika
Ibu menuliskan Abbasiyah, maka apa yang ada di dalam pikirannya Adinda? Abbasiyah, maka apa itu? Ahli ilmuwan. Hah? Kota yang di sana banyak ahli ilmuwan. Oke, benar sekali. Abbasiyah adalah dinasti, daulah, pemerintahan ya, yang pada saat itu adalah disebut dengan zaman keemasan, di mana ilmu di atas segalanya. Siapa pendirinya? Kenapa bisa Abbas namanya? Ya, pendirinya adalah Abu Abbas Asy-Syafa ya. Beliau merupakan silsilahnya nyambung kepada Nabi Muhammad di kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, maaf ya tulisannya sembarangan. Nah, di sini beliau Abu Abbas Asy-Syafa, Abu Abbas bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib adalah siapa? Pamannya Nabi Muhammad ya. Silsilahnya nyambung di kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Selanjutnya ibu menuliskan ilmuwan muslim. Maka yang ada di dalam pikirannya Mas Ismail, siapakah ilmuwan muslim itu? Ulama pada saatnya, Ibu. Ulama, orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang ahli ya. Apakah ahli dalam agama saja? Tidak ya. Di semua bidang, baik itu dalam sains dan keagamaan. Oke. Selanjutnya peradaban yang muncul di otaknya Mas Dias. Peradaban itu apa? Maju, benar sekali. Maju, perubahan. Ya, dalam hal apa? Dalam baik itu dalam sistemnya, pemerintahannya, pengelolaannya, dan bahkan dalam kehidupan kemanusiaan sosialnya. Ya, maju ya. Berubah menjadi lebih baik. Taib, Ibu lanjutkan ya. Ibu minta kalian untuk fokus melihat video ini ya. Bayangkan sebuah kota yang malamnya sunyi, tapi pikirannya lebih bising dari medan perang. Di jantung Baghdad, lahir sesuatu yang lebih tajam dari pedang, ilmu. Di masa dinasti Abbasiyah, para ilmuwan berkumpul seperti bintang di langit malam. Ada yang menerjemahkan buku Yunani sampai matanya merah. Ada yang meneliti bintang sampai lupa pulang. Ada yang membedah rahasia tubuh manusia dengan tangan gemetar antara takut dan penasaran. Kota itu berubah jadi lautan kertas, tinta, dan ide. Tapi ada tekanan juga, keraguan, perdebatan panas, bahkan ancaman bagi siapapun yang berani berpikir terlalu jauh. Ilmu selalu punya musuh, ketakutan. Tapi yang paling mengejutkan bukanlah buku-buku yang mereka tulis, melainkan jejaknya. Ratusan tahun kemudian, dunia yang bahkan tak mengenal nama mereka masih hidup dari ide-ide yang lahir di ruangan kecil Baghdad. Ironis ya, kota itu pernah bersinar seperti matahari ilmu, lalu suatu hari hampir tenggelam dalam kehancuran. Tapi pengetahuan punya sifat aneh. Ia bisa menghancurkan tembok waktu. Bahkan ketika kotanya jatuh, pikirannya tetap hidup. Masya Allah, hebat ya ilmu pengetahuan. Dia tidak ikut turun, tidak ikut lenyap bersama lenyapnya kekuasaan. Hebat ya. Oke, itu adalah bukti bahwa sebagaimana ya di dalam hadis, ilmu yang bermanfaat nantinya akan menjadi amal jariah sampai hari kiamat. Taib. Oke, lanjutkan kepada Mbak Lala, silahkan dibacakan.
lahirnya ilmuwan dan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Dahulu kala pada masa Daulah Abbasiyah, kota Baghdad memiliki sebuah perpustakaan raksasa bernama Bait al-Hikmah yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia dan tempat berkumpulnya para pelajar dari berbagai negara. Semangat membaca ini menyebar luas hingga ke kota-kota lain seperti Basra dan Kufah, di mana perpustakaan umum maupun pribadi tumbuh subur di mana-mana. Melalui tradisi literasi yang sangat kuat ini, lahirlah berbagai macam ilmu pengetahuan yang luar biasa, mulai dari ilmu umum seperti kedokteran, matematika, astronomi, kimia, dan seni, hingga ilmu agama seperti kalam, fikih, tafsir, dan hadis. Kebiasaan rajin membaca inilah yang akhirnya melahirkan para ilmuwan muslim hebat dengan kontribusi dan penemuan besar yang manfaatnya masih kita rasakan sampai hari ini. Ilmuwan muslim ya, lahir karena pada saat itu literasinya sangat tinggi dan pemerintahnya sangat mendukung. Oke, selanjutnya ini anak-anak gambarannya ya. Pemerintahan pada saat itu tepatnya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid ya. Beliau mendirikan Baitul Hikmah, di mana waktu itu masih menjadi perpustakaan pribadi, dan di Khalifah Al-Ma'mun menjadi perpustakaan umum yang akhirnya ya banyak dari mana-mana, dari Afrika, dari India ya, semuanya belajar ke Baitul Hikmah. Oke, selanjutnya karena waktunya ya. Oke, Ibu akan jelaskan ya secara langsung. Kedokteran masa Bani Abbasiyah. Nah, pada intinya pada masa kedokteran Bani Abbasiyah di sini, ketika saat di dunia waktu itu melakukan pengobatan secara sederhana, Islam pada saat itu anak-anak udah melakukan adanya rumah sakit, adanya apotek, adanya farmasinya sendiri ya. Saking pesatnya ilmu pengetahuan waktu itu. Selanjutnya ada ilmu filsafat. Boleh Siti Rofisifah dibacakan? Lanjut aja. Selain ilmu kedokteran, jadi ilmuwan di masa Daulah Abbasiyah itu sangat mempelajari ilmu filsafat, yaitu ilmu yang melatih kita menggunakan akal dan logika untuk memahami segala Langsung ke sesuatu bawahnya. dengan bijaksana. Dibaca langsung ke bawahnya. Serta Ibnu Sina yang tidak hanya arti mengobati orang sakit, tetapi juga menulis ratusan buku tentang logika dan kecerdasan dalam berpikir. Nah, ilmu filsafat dalam Islam ada filsuf yang sangat indah, ada filosofi yang sangat indah. Ketika seseorang itu mengetahui, belajar, berilmu, maka pada saat itu juga ia akan hatinya menjadi rendah hati. Kenapa? Coba Mas Ilham, kenapa? Kenapa bisa menjadi rendah hati? Orang yang banyak ilmunya pasti akan rendah hati, tidak sombong. Benar sekali ya. Dia tahu bahwa ilmu Allah itu sangat luas ya. Dan dia tahu bahwa dirinya itu ilmunya cuman masih sedikit, masih kurang belajar. Ya, selanjutnya ada di bidang astronomi, di mana di sini nanti penelitian itu adalah dijunjungkan ya. Para ilmuwan di sini nggak ada yang namanya merasa puas ketika belum menemukan kepuasannya ya. Mereka selalu bertanya, tidak akan puas ketika cuman melihat langit saja ya. Pasti akan bertanya, bagaimana bisa ada bintang kalau di malam hari, kenapa di siang nggak ada ya. Sampai apa tujuannya gitu ya. Oke, selanjutnya, nah perkembangan ilmu pada agama pada masa dinasti Abbasiyah ini sangat kita rasakan ya dampaknya. Ada ilmu kalam dari ketauhidan kita ya. Ini sangat menjadi pedoman bagi kita ya. Selanjutnya ada ilmu fikih ya. Cara kita, kalau nggak ada ilmu fikih, bagaimana kita tahu ya syarat wudunya gimana, sah nggak wudunya, sah nggak salatnya kayak. Selanjutnya ada ilmu akhlak ya, akhlak kepada guru, akhlak kepada orang tua ya. Kita rasakan sampai saat ini ya karya-karya beliau. Selanjutnya dalam ilmu hadis, yang Masya Allah ya, banyak hadis-hadis. Selanjutnya dalam ilmu tafsir, kita mengetahui mana Al-Quran ya.
secara baik sekarang ya, tanpa ini. Oke, selanjutnya di bidang seni dan sastra. Oke anak-anak, ini yang terakhir ya. Sebelum Ibu melanjutkan ke pertanyaan pemantik dan kesimpulan, Ibu ingin bertanya, apakah masa Bani Abbasiyah itu jaya karena punya kekuasaan yang sangat luas? Tidak. Apakah masa Bani Abbasiyah itu jaya karena punya tambang emas? Tidak. Karena saat itu Bani Abbasiyah menjunjung ilmu pengetahuan ya. Menghargai ilmu, menghargai guru, dan pada intinya mereka pada saat itu menjadikan ilmu sebagai budaya ya. Ketika ilmu dijadikan budaya, maka pasti apa? Pasti maju ya, pasti sukses ya. Oke, sudah bisa ya, udah paham ya. Oke, pertanyaan pemantik yang terakhir, mengapa umat Islam pada Bani Abbasiyah di sini berhasil menjadikan ilmuwan terkenal? Kenapa, Mas Ismail? Karena mereka haus akan ilmu. Nah, benar sekali. Dan pemerintahan pada saat itu mendukung ya dengan adanya Baitul Hikmah. Oke, selanjutnya penemuannya karya-karya ilmu kenapa bisa kita rasakan saat ini? Siti Rosifah, kenapa bisa dirasakan? Karena banyak hasil karya dari zaman dahulu yang sangat bermanfaat untuk zaman sekarang. Iya, karena menjadi sumbernya, akarnya ya, pondasinya ilmu yang sekarang. Oke, selanjutnya apa yang kita teladani? Habibah, apa yang kita dapat teladani dari semua ilmuwan tadi? Apa yang kita teladani Dari ilmuwan tadi, apa yang bisa kita teladani? ada ilmu kita bermanfaat. Oke, selanjutnya kesimpulan ya. Di sini ada 4 titik, ada kontribusi untuk umat Islam ya. Selanjutnya ada kontribusi untuk Eropa, range Eropa. Kalau tidak ada penerjemahan saat itu maka Eropa mungkin nggak akan semaju ini ya, nggak akan yang sekarang kita ketahui. Selanjutnya ada kontribusi untuk kemanusiaan ya. Di Indonesia nggak ada tuh yang harus umat Islam semua ya penduduknya. Oke, selanjutnya kontribusi untuk dunia. Teknologi, pelajaran yang kita pelajari saat ini adalah merupakan kontribusinya dari ilmuwan yang terdahulu. Oke. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri, mari kita membaca doa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Imam Syafi'i berkata, Al-haqqu bilan nizam yaglibuhul batilu bin nizam ya. Kebenaran, kebaikan yang tidak terencana akan kalah dengan kebatilan ya yang terencana. Maka dari itu mulailah hal kecil dari hidup kita. Oke? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.